Kisah diawali dengan kelahiran Jandara di rumah neneknya. Mamanya dan neneknya merupakan seorang keluarga bangsawan. Pada malam itu neneknya menemani langsung ibunya Jandara yang akan melahirkan Jandara. Namun sayang mamanya meninggal setelah berhasil melahirkannya. Setelah mendengar suara bayi menangis, ayahnya pun sangat senang mendengarnya dan langsung naik ke atas tanpa tahu bahwa istrinya telah meninggal. Setelah mengetahui istrinya meninggal, ayahnya pun langsung marah dan ingin membunuh Jandara. Neneknya yang berada di situ langsung melarikan Jandara dari amarah ayahnya. Sang nenek yang berusaha melindungi Jandara dari ayahnya pun mengambil senjata laras panjang yang tersimpan di rumahnya dan menodongkan senjata tersebut ke ayahnya agar ayahnya tidak membunuh Jandara. Setelah selamat dari usaha pembunuhan sang ayah, kini Jandara diasuh oleh sang nenek beserta pelayan-pelayannya yang ada di rumah tersebut, dan bibinya yang bernama Wat dan juga Tom yang akan menjadi temannya di rumah tersebut. Selang beberapa waktu keberuntungan pun menjumpai ayahnya, karena sang nenek pergi keluar kota karena urusan penting selama 3 bulan dan menyuruh penjaga untuk menjaga rumah kecil tempat Jan dan bibi Watnya tinggal. Setelah sang neneknya pergi, ayahnya pun mulai merencanakan aksinya yang telah ditunggu-tunggunya. Ia mulai mencicipi satu persatu wanita yang ada di rumahnya tanpa ada satupun yang terlewat. Bahkan seorang janda yang ada di rumah itu juga menjadi incaran ayahnya tersebut. Setelah mencicipi semua wanita yang ada di rumah, ayah itu pun ingin juga mencicipi bibinya Jan yang ada di gubuk kecil sebelah rumahnya yang tinggal untuk menjaga Jan. Saat bibi Wat asik tidur, sang ayah pun datang untuk berkunjung ke kamarnya dan dia pun langsung baring di sebelah bibi Wat yang sedang asik menikmati mimpinya bersama pacarnya. Sang ayah pun langsung menangkap momen itu. Bibi Wat yang sedang bermimpi pun juga menikmati sentuhan dari sang ayah yang dikira pacarnya. Setelah tersadar dan kaget sang ayah ada di atasnya, ia pun meminta sang ayah berjanji agar tidak menyakiti Jan jika ingin mendapatkan dirinya, dan sang ayah pun setuju dan mereka pun melanjutkan aktivitas mereka yang tertunda tadi. Setelah 3 bulan kemudian sang bibi pun hamil dan sang nenek pun sudah pulang. Betapa terkejutnya ia mengetahui sang bibi telah hamil dan yang menghamili ada ayah Jan. Sang nenek pun langsung naik pitam ingin membunuh sang ayah itu. Ia pun mengambil pistol andalannya naik ke ruangan ayah Jan. Betapa terkejutnya ia setelah melihat isi di ruangan itu semua pelayan ada di dalam situ tanpa menggunakan pakaian. Dan tidak lama kemudian sang ayah yang melihat si nenek membawa senjata pun mulai mengajak sang nenek untuk berhubungan badan dan nenek itu pun panik dan berusaha lari dari kejaran ayah Jan. Saking takutnya si nenek langsung pergi meninggalkan rumah itu dan keinginan sang ayah pun tercapai jadi penguasa rumah itu. Setelah beberapa tahun Jan pun memiliki saudara perempuan yang bernama Kau. Ayahnya sangat menyayangi anak perempuannya itu dan membenci Jandara. Hanya bibi Watnya yang menyayanginya. Ayahnya sering menyiksa dirinya hingga berdarah dan bibi Watnya lah yang terus merawat Jan dan menganggapnya seperti anak sendiri. Bibi Wat begitu menyayanginya dan Jan pun menganggap bibi Watnya adalah ibunya hingga nenen sama bibi Watnya. Saat semakin besar Jan pun berkenalan dengan seorang wanita yang ditolong di sebuah demo tanpa disengaja. Ia menolong gadis yang terjatuh tersebut dan mengobati kakinya. Saat pulang ke rumah Jan melihat satu-satunya temannya yaitu Tom. Sedang olahraga Muay Thai bersama temannya dan terlihat juga adiknya Kau terlihat terpesona dengan penampilan Tom dan tampak menyukainya. Saat malam tiba Tom dan Jan sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba Tom ingin pergi ke suatu tempat yang katanya surga. Dan ingin mengajak Jan tapi Jan menolak. Tapi karena rasa penasarannya akhirnya Jan pun pergi mengintip apa yang dilakukan Tom. Dan dia pun melihat Tom sedang berkuda-kudaan dengan pacarnya. Dan saat melihat itu ia pun langsung teringat dengan kenangan kecilnya melihat bibi Watnya. Dan ayah melakukan kuda-kudaan itu juga. Tapi dia hanya bisa melihat saja. Keesokan malamnya Tom pun mengajak Jan agar mau melakukan apa yang dia lihat semalam. Tom pun menawarkannya untuk mencoba wanita yang semalam dilihatnya. Jan yang penasaran pun akhirnya mau mencoba walaupun awalnya malu-malu kucing.
Saat Jan melakukannya, Tom dan teman-temannya pun mengintip apa yang dilakukan Jan lewat jendela. Setelah selesai melakukan kuda-kudaan, teman-temannya pun menyoraki Jan dan sejak saat itu kamar itu menjadi kamar kenikmatan bagi mereka dan mencoba beberapa wanita lainnya. Keesokan harinya Ken yang sedang asik mandi pun kembali datangi oleh wanita yang biasa ditemaninya. Saat melihat Ken mandi, wanita itu pun jadi ingin berhubungan badan sama Ken. Tanpa disadari kelakuan mereka diterlihat oleh saudara perempuannya Jan, yaitu Kau, yang memperhatikan apa yang mereka lakukan. Setelah beberapa lama terdengar kabar bahwa wanita yang sering Jan dan Ken tiduri hamil, sontak membuat Jan menjadi panik, karena takut disuruh bertanggung jawab. Tetapi temannya Ken malah tetap santai saja, karena ia tahu bahwa yang meniduri wanita itu bukan mereka saja. Ada pria lain juga, karena dia menawari gadis itu kepada pria lain juga. Tidak lama kemudian wanita yang hamil itu pun dijemput oleh pria yang menidurinya itu untuk tinggal bersama. Maka selamatlah si Jan dan Tom, dengan raut wajah yang senang melihat wanita itu dibawa pria lain. Dan di saat yang bersamaan pula ayahnya juga datang bersama dengan istri barunya dan anak dari istri barunya tersebut. Dan terlihat juga adanya Jan pun sangat menyukai anak dari istri baru ayahnya tersebut. Dan kemudian ayahnya membuat acara untuk menyambut kedatangan istri barunya beserta bisnisnya. Acaranya tersebut didatangi banyak tamu bangsawan. Di acara tersebut, Tom pun melihat wanita cantik yang membuatnya tertarik dan berbuat nakal lagi. Dia memanfaatkan acara tersebut untuk mengajak wanita tersebut untuk kuda-kudaan dan didukung oleh teman-temannya. Keesokan harinya mama tiri barunya Jan itu sedang berjalan-jalan di taman dan mendengar suara musik dan ia pun mencari sumber dari bunyi tersebut. Setelah mencari ia pun mendapatkan sumber suara tersebut yang ternyata dari kamarnya Jan dan Jan pun sedang mandi. Dan mama tirinya itu pun melihat hasil lukisan Jan yang ada di buku yang ada di meja. Jan yang keluar dari kamar mandi terkejut melihat ibu tirinya ada di kamarnya. Ibu tirinya itu memuji lukisannya dan meminta lukisan itu sebagai kado untuknya. Setelah itu ia pergi membawa lukisan itu. Saat sedang asik bermain musik, ibu tirinya itu didatangi oleh adiknya Jan yang memberikan referensi warna kain. Dan ibu tirinya itu pun menyuruh Kau untuk mencari referensi lain di kamarnya. Setelah Kau mencari di kamar mama tirinya, ia mendapatkan lukisan yang dibuat oleh Jan itu. Dan ia pun membawa lukisan itu ke kamarnya. Saat di kamar ia mulai memperhatikan lukisan itu dan mulai terangsang dan mengingat apa yang pernah dilihatnya. Di momen yang lain setelah ibu tirinya meminta ayahnya untuk menyekolahkan Jan ke luar negeri. Akhirnya ayahnya pun menyetujuinya dan membicarakannya ke Jan dan setelah itu ayahnya kembali pergi dan ibu tirinya mengembalikan buku catatan Jan yang sebelumnya diambil juga bersama lukisan itu. Yang membuat Jan merasa senang dan memeluk bibiwatnya. Kemudian Jan bertemu kembali dengan kawannya yaitu Tom membahas bahwa dirinya yang akan dikirim ke luar negeri untuk bersekolah lagi. Tetapi masih ada satu yang membuat Jan merasa was-was karena buku yang berisi lukisan itu belum dikembalikan oleh ibu tirinya. Setelah itu Tom memberikan saran kepadanya untuk mengambil langsung lukisan itu di kamarnya, dengan membuat rencana yang dibantu oleh teman-temannya yang lain, dengan cara mengalihkan perhatian yang berjaga agar Jan bisa masuk dengan gampang ke kamar ibu tirinya tersebut. Setelah berhasil masuk ke kamar ibu tirinya itu ia pun melihat banyak lukisan di sana dan ia pun melihat ke arah kamar mandi dan ternyata ibu tirinya tersebut sedang mandi. Ia pun melihat ibu tirinya yang sedang mandi bunga dan membuat pikirannya jadi kemana-mana. Tak mau berpikiran macam-macam Jan pun langsung menutup kamar mandi itu. Ibunya pun tersadar bahwa ada orang lain di situ dan langsung bertanya siapa itu dan Jan pun menjawab bahwa itu dirinya yang ingin meminta lukisannya. Kemudian ibu tirinya itu menyuruh untuk menunggunya selesai mandi. Setelah selesai mandi mereka pun berbincang tentang lukisan itu, tetapi ibu tirinya beralasan lupa menaruhnya di mana, yang membuat Jan jadi panik. Lalu ibu tirinya itu membahas tentang kehebatan Jan dalam hal melukis badan wanita. Setelah itu ibu tirinya itu meminta Jan untuk mendekat untuk mengoleskan es ke punggungnya dan Jan pun mengoleskan es batu itu ke punggung ibu tirinya dengan lembut dan perlahan.
Tidak lama kemudian Jan pun mencium punggung ibu tirinya itu sambil menghayal. Tiba-tiba ia teringat penyiksaan ayahnya terhadapnya yang membuatnya batal menghayal dan menjadi ketakutan, dan ibu tirinya langsung memeluknya untuk menghibur dan menciumnya. Setelah itu Jan pun langsung berlari keluar kamar sambil menangis. Setelah sampai di gubuknya, dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ternyata adiknya Kau sedang bermain kuda-kudaan bersama Ken. Jan pun terlihat sangat emosi dan menendang pintu kamarnya, dan langsung menghajar Ken tanpa ampun. Mendengar suara teriakan, bibi Watnya langsung menuju kamarnya Jan dan melihat apa yang terjadi di situ. Dan setelah itu mereka pun membawa Ken ke rumah ayahnya Jan. Ayahnya pun terkejut saat mengetahui itu dan sangat marah terhadap Ken. Ia memberi hukuman kepadanya dan juga mamanya Ken. Melihat kejadian itu Jan pun berusaha menolong Ken dengan mengaku sebagai yang memperkosa Kau. Kau juga berkata seperti itu menuduh Jan yang memperkosanya. Ayahnya yang mendengar itu pun menjadi semakin marah terhadapnya dan mengatakan bahwa Jan bukanlah anaknya, melainkan anak seorang penjahat. Dan Jan pun menjawab apa perkataan ayahnya itu. Sontak ayahnya menjadi semakin marah dan ingin membunuhnya. Ayahnya berusaha mengambil pistolnya tetapi bibi Watnya lah yang menghalangi. Niat ayahnya tersebut dan menyuruh Jan untuk pergi menyelamatkan diri. Jan pun langsung pergi bersama Ken, dan ayahnya pun masih ingin berusaha membunuhnya tetapi ditahan bibi Wat dan pelayan lainnya. Saat ditahan itu ayahnya tidak sengaja meletuskan pistolnya dan mengenai salah satu pelayannya. Jan yang masih di dekat situ pun melihat kejadian itu. Dia menyaksikan pelayannya tewas tertembak pistol ayahnya. Setelah itu ayahnya pun syok dan langsung pergi. Saat itu bibi Watnya pun menyuruh Jan pergi lagi ke rumah neneknya dan juga memarahi Kau. Setelah malam saat ingin pergi Ken bercerita ke Jan bahwa Kaulah yang merayunya dan juga mengancam Ken. Dengan terpaksa Ken pun menuruti keinginannya. Setelah itu Ken pun berterima kasih kepada Jan karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah itu Jan pun bertanya kepada bibi Watnya tentang pernyataan ayahnya sebelumnya yang mengatakan bahwa ayah kandungnya adalah seorang penjahat. Dan bibi Watnya pun mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Jan. Dahulunya ibunya adalah seorang keluarga bangsawan yang kaya. Ibunya dan bibi Watnya tinggal di tempat yang berbeda, ibunya Jan di kota dan bibinya di kampung. Bibinya mempunyai kekasih yang bernama Tom, mereka sudah menjalin hubungan sudah lama. Suatu hari ibunya Jan bersama neneknya sedang berjalan-jalan ke desa tempat bibi Watnya tinggal. Tetapi tiba-tiba ada penjahat yang menghadangnya dan menculik ibunya Jan dan membawanya ke hutan. Di sana ibunya diperkosa selama 2 minggu. Hingga polisi berhasil menemukan sarang penjahat itu dan ternyata penculiknya adalah kekasih bibi Wat. Terjadilah baku tembak dan polisi berhasil membawa ibu Jan kembali ke rumah. Setelah itu ibunya Jan pun hamil dan neneknya mencarikan pria yang mau menikahi ibunya Jan dan terpilihlah ayahnya Jan yang sekarang. Setelah mendengar cerita bibinya, akhirnya Jan mengetahui siapa ayah aslinya. Saat ingin pergi Ken pun meminta izin bibi Wat untuk menemani Jan pergi ke tempat neneknya dan bibi Watnya pun mengizinkan Ken untuk ikut. Jan pun akhirnya pergi bersama Ken yang diantar oleh bibinya dan disaksikan oleh mama tirinya. Dan saat di perjalanan ia pun sempat singgah ke tempat pacarnya untuk berpamitan. Setelah sampai di stasiun, kereta bibi Watnya pun mengantar Jan hingga naik ke keretanya, dan Jan pun berpamitan kepada bibi Watnya. Bibi Watnya pun menunggu Jan hingga keretanya jalan dan mengucapkan kata perpisahan.